Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini, kita akan masuk materi teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar dan membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di dalam masyarakat adalah anekdot. Biasanya, anekdot bisa digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Nah, sekarang Ananda semua pasti bertanya-tanya, seperti apa contoh dari teks anekdot tersebut? Baiklah, Ibu akan berikan salah satu contoh. Silakan disimak video berikut ini. Halo, dengan siapa di sini? Ya, sama Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar. Apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Mau banget. Bagaimana caranya ya? Kerja, Pak. Setelah Ananda menonton video tersebut, ada yang perlu Ananda cari, yaitu apa sih teks anekdot? Apakah teks anekdot itu berbeda dengan teks humor? Atau seperti apa sih bagan teks anekdot? Nah, kalau Ananda ingin tahu, mari kita simak pembahasan materi teks anekdot selanjutnya. Pertama kali yang harus Ananda pahami perihal materi teks anekdot ialah definisi teks anekdot itu sendiri. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat dan terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali, partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Teks ini dulu cukup populer pada saat media massa cetak masih berjaya, sebab teks anekdot menjadi salah satu bagian rubrik hiburan para pembaca. Biasanya rubrik anekdot cerita lucu biasanya berisikan kritik-kritik sosial mengenai kehidupan sehari-hari. Kini teks anekdot tak hanya bertebaran di media massa cetak, melainkan juga di media sosial. Biasanya teks anekdot zaman sekarang itu dapat kita temui dalam bentuk meme atau gambar lucu, cuplikan dialog lucu, dan sebuah postingan di Instagram, dan lain sebagainya. Teks anekdot tentunya memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dari teks anekdot ada dua, yakni fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Lalu, fungsi sekundernya ialah bahan hiburan, analogi, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, penarik perhatian, dan sebagainya. Fungsi tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan adanya teks anekdot. Tujuan teks anekdot terbagi menjadi 3. Pertama, menyampaikan kritikan secara langsung.
dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Yang kedua, membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur pembaca. Dan yang ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Untuk lebih mengetahui mengenai teks anekdot, Ananda harus tahu seperti apa ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri teks anekdot cukup mudah dipahami. Pertama, teks anekdot itu pada dasarnya ialah cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Yang kedua, anekdot itu bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Dan yang ketiga, isinya menyindir secara tidak langsung. Dan yang keempat, di dalamnya terkandung tokoh, latar rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Dalam teks anekdot terdapat struktur utama pembangunnya. Struktur tersebut terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, abstraksi, kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir koda. Masing-masingnya memiliki makna masing-masing. Abstraksi ialah bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat di dalam teks. Abstraksi dalam anekdot pada dasarnya bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Nah, kalau orientasi ialah bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Sedangkan yang ketiga yaitu krisis ialah bagian yang bertujuan menghibur dan tidak berisi orang penting. Sedangkan yang keempat, reaksi, yaitu bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Jadi, pada bagian ini, kita akan menangkap bagaimana cara penulis menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi dalam cerita dengan cara sendiri. Dan bagian yang terakhir yaitu koda, ialah bagian akhir dari cerita unik. Pada bagian ini bisa juga berisikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini juga bersifat opsional. Berdasarkan contoh dari teks anekdot tersebut dan mengetahui strukturnya, maka kita bisa melihat ciri-ciri kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Apa ciri-ciri kebahasaannya? Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya, dulu, pada masa itu, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Artinya, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apalah artinya dunia ini? Dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Dan yang keenam yaitu menggunakan kalimat seru khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang teks anekdot, maka tibalah saatnya kita menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, dalam menyusun anekdot, ada beberapa hal yang harus ditentukan lebih dulu. Hal tersebut adalah menentukan tema, kemudian kritik,
kelucuan tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Langkah-langkah ini akan memudahkan Ananda untuk belajar menyusun anekdot. Jadi, bacalah dengan teliti contoh penyusunan anekdot agar nantinya Ananda bisa menyusun anekdot sendiri. Nah, sekarang Ananda boleh mencoba menyusun teks anekdot berdasarkan pengalaman Ananda sendiri. Tapi jangan lupa tuliskan dulu aspek-aspek yang perlu dikembangkan. Silakan berlatih dan selamat mencoba. Demikianlah pembelajaran teks anekdot pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.